Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya Rasulullah, qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memanjangkan umur kita. Artinya masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki amal dan beristighfar, bertaubat atas segala kesalahan kita. Karena tadi malam kita mendengar saudara kita, adik dari Bapak Rudi, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Surabaya, dan kita sebagai sahabat berkewajiban untuk mendoakan bersama-sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mengapa? Karena kematian itu yang setiap orang sebenarnya juga tidak menghendaki. Innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang semua orang itu ingin lari darinya, kecuali orang-orang yang sudah frustasi ingin segera mati, bunuh diri, itu beda. Semua orang yang berakal waras, berakal sehat, tentu ingin supaya umur panjang, kan gitu ya. Karena sebaik-baik manusia, ahsanun nas mantula umruhu wa hasuna amaluhu, kan gitu kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi baik amalnya, kan gitu ya. Tetapi ada orang yang karena mungkin amalnya sedemikian rupa sehingga hidupnya sengsara, penderitaan demi penderitaan, bisa diuji karena sakit, bisa diuji karena permasalahan yang membelitnya, kan gitu ya. Sehingga terkadang ada orang yang frustasi, kemudian saking bingungnya frustasi bunuh diri. Artinya kematian itu dicari gitu ya. Bagi orang-orang yang seperti itu, mendingan mati. Mungkin dia berpikir kalau mati urusannya selesai. Bagi yang masalahnya karena hutang, wis lah rasa ben ora buru-buru utang, diburu-buru yang nagih. Kalau masalahnya karena mungkin diburu-buru polisi karena telah mencuri atau berbuat kesalahan, hatinya tidak tenang, mendingan bunuh diri gitu ya. Anggapannya setelah dia bunuh diri selesai urusan.
Padahal urusan yang sebenarnya, urusan yang panjang itu justru kehidupan setelah mati. Ya. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sangat panjang. Karena apa? Tidak akan berakhir lagi. Kan gitu ya. Hidup yang selama-lamanya. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu disebutkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut mati dulu baru hidup gitu ya? Kalau kita kan berpikirnya kita hidup dulu di dunia terus nanti mati menuju akhirat kan gitu ya. Tapi Allah menyebutnya dalam Al-Quran khalaqal mauta wal hayata. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan menciptakan hidup gitu ya. Mungkin pikiran kita sesaat hidup dulu baru mati gitu. Ternyata Allah menciptakan mati baru hidup gitu ya. Karena apa? Sesungguhnya hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat ya. Kehidupan dunia itu sangat sebentar, sangat sedikit gitu ya. Sehingga kehidupan di dunia dibanding kehidupan akhirat itu tidak ada artinya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Makanya ketika ada orang melihat kegemerlapan dunia, ya, melihat gedung yang tinggi, melihat teknologi yang canggih, melihat kegelapan dunia, kemudian hatinya dia akan terpengaruh hebatnya dunia gitu ya. Maka Rasulullah mengajarkan doa la aisha illa aisul akhir. Itu doanya ya. Kalau kita hatinya akan terpikat dengan dunia gitu ya, akan terpikat dengan kegemerlapan dunia, maka kita diajarkan oleh Nabi segera berdoa la aisha illa aisul akhir. Tidak ada kehidupan ya yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Ya. Mengapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Karena kalau hati kita terpikat dengan kegemerlapan dunia lalu lupa kepada akhirat, nanti menganggapnya hidup yang sebenarnya ya di dunia gitu ya. Kalau ingin bahagia surganya ya dunia kan gitu. Nanti di akhirat ya nanti dipikir di akhirat kalau sudah mati. Masa orang di akhirat yang kita belum sampai di sana sudah dipikirin di sini gitu. Orang-orang kafir kan mikirnya begitu ya. Urusan akhirat ya nanti dipikir di akhirat. Sekarang masih di dunia kok mikir di akhirat. Itu jadi mereka berpikirnya seperti itu. Jadi kalau diajak untuk berpikir akhirat, ya hatinya, pikirannya menolak gitu, karena tidak sesuai dengan logika berpikir mereka kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi oleh karena itu maka penting sekali ya kita menyiapkan kehidupan setelah mati. Nah, tadi doanya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kenapa kita diajarkan ya oleh Nabi berdoa? Pertama Allahumma ighfir lahu ya. Kenapa kita diajarkan doa agar supaya diampuni dosanya? Karena manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Hidup di dunia ini penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan akal, keterbatasan pikiran, keterbatasan
kemampuan menyebabkan manusia mendapatkan memiliki tempat ya untuk berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Oleh karena itu maka doa yang pertama dipanjatkan untuk saudara kita yang meninggal adalah Allahumma gfir lahu ya, supaya diampuni dosanya. Jangankan dosa pribadi, dosa yang disebabkan oleh karena pemahaman dalam satu sistem ya. Pernah satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan daripada pasukan perang ya. Pasukan perang itu ditempatkan oleh Nabi sebagian di puncak Uhud ya, terutama penembak jitu ya. Kalau sekarang istilahnya begitu. Kalau dulu pasukan pemanah itu ditaruh oleh Nabi di puncak Uhud. Lalu Rasulullah SAW memberikan pesan, nanti jangan sampai turun ya, sebelum ada komando dari kami, itu kan? Sebelum ada komando, sebelum ada kemenangan. Kemudian apa yang terjadi setelah terjadi peperangan sengit ya antara kaum muslimin yang sebagian pasukan pemanahnya diletakkan di bukit Uhud itu, ternyata terlihat bahwa tentara musuh lari tunggang langgang, bahkan meninggalkan daripada barang-barangnya ya, ghanimahnya. Karena apa? Mereka diserang penembak jitu dari bukit Uhud ya, dari puncak Uhud itu. Karena memang itu tempat yang sangat strategis. Tapi ternyata ya pada saat itu terjadi perbedaan pendapat ya. Sebagian memahami bahwa ini kita kan sudah menang, mereka sudah lari, jadi boleh meninggalkan Uhud. Sebagian lagi mengatakan jangan, karena Nabi telah berpesan jangan meninggalkan tempat ini sebelum sampai pada kemenangan, sebelum sampai ada bahkan sampai komando ya. Itu maka mereka sebagian kecil tidak berani meninggalkan tempat itu, tapi sebagian besar mereka lari untuk merebut ghanimah, harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Jadi di zaman peperangan kala itu Allah menghalalkan ghanimah. Mereka yang senjata-senjata, barang-barang musuh yang tertinggal di situ halal gitu ya. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala mengungkap ya kesalahan itu sehingga terjadi permasalahan yang cukup serius. Apa permasalahannya? Orang-orang kafir atau para musuh itu mereka melihat kaum muslimin meninggalkan bukit Uhud itu ya. Kemudian mereka larinya muter, kemudian cari jalan untuk menempati bukit Uhud itu. Ya, jadi strategi perang yang luar biasa dimiliki oleh Rasulullah itu, ya. Itu ternyata ditangkap sinyalnya oleh orang-orang kafir, ya. Mereka akhirnya menempati bukit Uhud, beberapa kaum muslimin syahid. Ya, kemudian pada saat itu ya sampai Rasulullah SAW juga mengalami satu serangan
sampai dikatakan gigi Rasulullah itu ada yang patah. Begitu rupa ya. Kemudian satu hari Ali radhiyallahu anhu datang ya, menghampiri Rasul. Maka kata Nabi, halangilah musuh itu wahai Ali. Maka Ali begitu dengan semangat yang luar biasa, dia maju melawan musuh itu ya. Keberanian Ali itu kemudian disanjung oleh Nabi. Ali adalah bagianku dan aku adalah bagian dari Ali. Kemudian malaikat Jibril itu juga hadir untuk membesarkan hati Nabi dan hati Ali. Maka malaikat juga mengatakan, aku juga bagian dari Ali, Ali juga bagian dari ya. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada mereka bala bantuan ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya peristiwa kesalahan ini kemudian menjadi asbab tadi turunnya ayat fabima rahmatin minallahi taala walau kunta fadun ghalidul qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesalahan yang terjadi seperti itu pun ya, itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf ya, ampunan ya melalui Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran ya kepada Nabi supaya bersikap lemah lembut terhadap mereka, mengampuni, memberi maaf terhadap kesalahan mereka. Kalau mereka itu walaupun melakukan kesalahan yang fatal ya, tapi kemudian Rasulullah keras terhadap mereka, maka mereka akan lari gitu ya. Lam faddu min hauli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sikap lemah lembut Nabi ketika menghadapi kekeliruan, kesalahan. Kemudian yang kedua, memintakan maaf kepada mereka. Bahkan wastaghfir lahum, memintakan ampun. Ya. Memberi maaf, memintakan ampun, kemudian mereka diajak duduk bareng. Ya, wasyawirhum fil amr, untuk rembukan musyawarah. Gimana langkah kemudian, begitu seterusnya gitu ya. Tidak mudah menyalahkan, tapi Nabi melibatkan mereka, menyertakan mereka. Mungkin juga mereka mengungkapkan alasan-alasannya, pemahaman mereka, apa yang terjadi kan gitu ya. Karena kadang-kadang memahami instruksi ya itu beda-beda. Ini kan sudah menang, kita boleh ngambil ya. Oh ini kan belum ada komando, begitu seterusnya. Jadi perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat ya itu sudah wajar, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ya kesalahan yang bersifat pribadi yang tidak mungkin manusia menghindari semuanya, karena keterbatasan akal pikiran, keterbatasan pengalaman, keterbatasan kemampuan. Pasti ya setiap orang akan melakukan
kesalahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka manusia ketika menjalani hidup dan kehidupan itu harus memiliki visi ya, yang jelas. Apa visinya? Menciptakan angan-angan yang lurus ya. Karena apa? Karena kalau tidak dibangun visi, angan-angannya itu adalah tidak lurus, maka akan terjadi mara bahaya. Karena apa? Angan-angan itu bisa lebih panjang daripada umurnya. Satu hari Nabi berkumpul ya dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi membuat gambar. Apa gambar yang dibuat oleh Nabi? Yaitu gambar persegi panjang. Dibikinlah gambar persegi panjang di hadapan para sahabat. Kemudian dari dua sisi pendek persegi panjang itu ya dihubungkan garis yang melewati kedua sisi itu. Ya. Jadi ada garis tengah yang melampaui dua sisi persegi panjang itu. Kemudian dari kedua sisi panjangnya itu dibuat garis pendek geret-geret gitu ya. Dipenuhi garis pendek geret-geret gitu, geret-geret. Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, gambar apa itu ya Rasul? Engkau sedang gambar apa gitu ya? Maka Nabi menjelaskan, ini loh kehidupan manusia itu laksana persegi panjang. Persegi panjang itu ya dibatasi oleh dua sisi yang sepasang ya sama panjang. Dua sisi panjang, dua sisi pendek itu ya. Kemudian itu dimaksudkan untuk menggambarkan daripada umur manusia, bahwa umur manusia itu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Maka satu hari satu saat pasti manusia akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian garis panjang ini, kata Nabi, garis panjang ini adalah angan-angan manusia. Angan-angan manusia lebih panjang daripada usia manusia itu sendiri. Kadang-kadang besok mati, sekarang juga masih berpikir, wah anak bojoku mau ayu, kan masih gitu ya. Padahal sudah tua renta, besok mati itu misalnya. Wah itu angan-angan manusia masih begitu ya. Ngelihat gedung bagus, pikirannya wah uangku bagaimana ya bikin, ini untuk masa pensiun saya bikin hotel yang bagus. Padahal 2 hari lagi mati misalnya gitu ya. Jadi angan-angan manusia itu selalu lebih panjang daripada usianya. Oleh karena itu kenapa kita tidak boleh turul amal gitu ya. Turul amal itu terlalu panjang angan-angan yang tidak lurus. Tapi visi angan-angan yang lurus ini justru dibolehkan gitu ya. Andai saya nanti di surga bersama istri dan keluarga, istri saya jadi ratu bidadari, saya jadi raja. Itu kan angan-angan ya. Tapi angan-angan yang dibolehkan. Tapi mana mungkin ya aku bisa jadi raja di sana, istri saya jadi ratunya bidadari. Oh mungkin saja.
caranya bagaimana saya harus mengumpulkan amal bekal kematian. Nah itu ya. Jadi visi yang lurus, angan-angan yang lurus itu akan menimbulkan kita untuk smart ya, untuk cerdas. Maka Rasulullah kemudian satu hari bertanya kepada sahabat-sahabatnya itu ya. Rasulullah itu selalu ketika akan mengajarkan sesuatu tidak langsung gurui, tapi selalu diawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaan Nabi kepada sahabatnya adalah mahwal kayis. Ya, apa yang disebut cerdas? Siapa yang tahu ya di antara kalian orang yang paling cerdas? Ya. Itu selalu seringkali begitu ya. Nabi bertanya. Nah, pertanyaan itu juga kemudian direspon baik oleh sahabat. Oh, orang yang cerdas, orang yang begini. Tapi akhirnya mereka juga tidak puas dengan jawabannya sendiri ya. Kemudian mengatakan kepada Nabi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan betapa andap asornya sahabat kepada Rasul SAW. Maka kemudian Nabi menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut gitu ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mawas diri, melakukan refleksi diri, selalu menghitung-hitung kekurangannya ya diri sendiri. Kemudian selepas itu wa amila lima ba'dal maut, dia bekerja keras untuk mengumpulkan amal bekal kematian. Itu orang yang cerdas kata Nabi. Jadi selalu melakukan refleksi diri. Kemudian setelah itu dia bergegas ya. Bergegas, dia ngegas gitu ya. Ya, untuk mengumpulkan amal setelah kematian. Jadi tidak seperti pikiran orang-orang kafir, wah urusan akhirat nanti ya dipikir di akhirat. Tidak. Justru kita siapkan sekarang kan gitu ya. Kita siapkan sekarang karena kita tidak tahu kapan kematiannya. Kematian itu merupakan salah satu bentuk kiamat ya, kiamat sughra. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Maka kata Nabi tidak langsung menjawab tanggal ini, bulan ini, hari ini, tahun ini, tidak ya. Apa jawaban Nabi? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Ditanya kapan datangnya hari kiamat, kata Nabi, apa persiapan yang telah kamu lakukan untuk menghadapinya? Ya, itu menunjukkan kecerdasan Nabi, bahwa kita lebih penting untuk memikirkan persiapannya, bukan kapannya, ya. Karena apa? Karena urusan mati itu urusan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu nggak ada ibunya ya. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa urusan kematian itu adalah urusan Allah, kita sendiri juga tidak tahu. Ya. Oleh karena itu marilah kita menyiapkan diri kita untuk senantiasa beramal agar supaya ketika Allah panggil kita sudah dalam keadaan siap. Dan itu ya. Ya semoga senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa siap ya menghadapi kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menguji ya dengan sakit itu. Karena apa? Sakit itu merupakan salah satu bentuk ujian yang kadang tidak disukai oleh hawa nafsu ya. Tetapi ada kebaikan di dalamnya, yaitu digugurkan dosanya apabila dia bersabar dan dia berusaha ya supaya senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Allah lebih suka mendengarkan daripada rintihan hamba-hambanya untuk memohon ampun daripada seorang tuan mendengarkan nyanyian daripada hamba-hamba saya. Jadi oleh karena itu maka amalan istighfar bagi para sakit, orang yang sakit ini menjadi sangat penting, dan amalan doa bagi kita semuanya untuk mendoakan saudara kita yang sakit, amalan yang sangat penting. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.